Halo semua, welcome to Conversation Over Coffee dengan saya Angie, dan saat ini saya sudah ditemani dengan dokter kita dari JPP Skin Laser Clinic, yaitu Dr. Meni. Halo Dr. Meni. Halo Angie. Apa kabar dok? Baik, Angie apa kabar? Baik juga dokter. Oke. Nah, kali ini aku mau ngobrol-ngobrol sama dokter. Kita langsung ke topik pembicaraannya aja ya dok. Boleh. Ya. Oke. Hari ini aku mau ngebahas tentang kerutan. Nah, menurut dokter, kenapa kerutan itu bisa terjadi di wajah kita nih? Oke, kalau kerutan kita mesti tahu dulu, kerutan ada dua. Kerutan yang karena disebabkan oleh kontraksi otot, dan kerutan yang karena disebabkan oleh gravitasi. Oke. Terus selain itu ada juga yang disebut dengan kerutan dinamis dan kerutan statis. Oke. Kerutan dinamis adalah kerutan yang disebabkan oleh kontraksi otot pada saat kita bergerak. Jadi pada saat kita bergerak, otot tuh akan berkontraksi. Nah, pada saat contohnya kita kerutin alis, nah akan terbentuk kerutan di sini. Nah, itu disebut dengan kerutan dinamis. Kerutan dinamis. Iya. Nah, sedangkan kerutan statis itu kita udah diem, tapi kerutannya masih ada. Kita nggak bikin kontraksi, tapi kerutannya masih ada. Nah, itu disebut dengan kerutan statis. Oke, kayak misalnya kalau aku senyum nih dok, senyum, terus kan biasa kita ada ini nih kerutan kayak gini kan, aku kayaknya ada nih. Nah, kalau kita senyum itu kan kelihatan, berarti itu namanya kerutan dinamis. Yes, dinamis. Kalau Angie nggak senyum, terus udah ada nih tetap di sini ada kaki 3 di sini. Nah, itu disebut udah kerutannya statis. Oke. Tapi kan kita kan sehari-hari itu pasti berekspresi ya dok. Maksudnya entah kita ketawa, mikir, senyum, itu kan pasti ada yang namanya kerutan. Nggak mungkin kita flat doang gitu kan ya. Jadi pasti kan kelihatan tuh yang namanya kerutan. Kalau kayak gitu gimana dong dok? Nah, makanya kita lihat kasusnya. Itu pun berbeda-beda. Oke. Ada yang ototnya kuat. Jadi dia ketawa dikit aja udah keluar. Oke. Rame banget di sini. Ada yang ototnya tuh nggak gitu kuat. Yang kedua, ada yang bentar-bentar kalau mikir ininya dikerutin. Ada yang enggak. Ada yang kalau ngomong ininya harus diangkat. Harus diangkat. Nah, ada juga yang enggak. Jadi kalau misalnya orang makin sering dia berekspresi, kulitnya makin berlipat, makin ngelipet lah dianya. Seperti kertas. Kalau misalnya kerutannya dia kita lipat, kita buka sekali, dia masih lurus. Tapi kalau udah berlipat berkali-kali, pada saat kita sudah buka, even udah disetrika, masih ada tuh garisnya. Nah, itu yang disebut dengan kerutan statis. Nah, otomatis kalau itu udah kebiasaan atau kekuatan otot, harus di-prevent. Jangan sampai kerutan statis itu sudah terjadi, baru mau dirawat. Nah, itu dirawat pun nggak simple, itu udah banyak banget perawatannya. Bener kata Angie, nggak mungkin dong kita nggak berekspresi, apalagi kita udah terbiasa melakukan hal seperti itu. Betul. Makanya kita botox. Oke, botox itu apa dok? Nah, botox itu dia dari isinya adalah botulinum toxin. Sebenarnya kita bilangnya bonta injeksi. Botox itu lebih banyak ke mereknya, tapi secara umum masyarakat karena awalnya yang FDA approve itu botox, jadi semua bilang bahwa itu merek, semua treatmentnya itu botox. Tapi sebenarnya botox itu adalah merek. Nah, botox itu isinya botulinum toxin, fungsinya untuk merelaksasi si otot tersebut. Jadi pada saat otot itu terrelaksasi, kita nggak bisa ngerutin nih, mau ngerutin alis dia nggak bisa. Gitu. Walaupun kita paksa gitu ya? Walaupun kita paksa dia nggak akan bisa. Kalau kita ketawa, di sininya nggak keluar. Kita ngangkat alis, di sininya nggak keluar. Otomatis lipatan itu tidak terjadi. Jadi makanya kita bilang botox itu sebagai prevention atau pencegahan. Jangan tunggu sampai dia sudah menjadi statis baru dirawat. Kalau udah statis ya udah susah. Udah bukan hanya botox aja, harus dengan treatment yang lain-lain untuk menghilangkan kerusakan yang sudah terjadi. Berarti kalau misalnya kita kayak pengen forever young gitu ya dok ya, jadi nggak ada kerutan nih, muda terus, ya kita botox aja gitu ya. Jadi kayak sampai usia 50 tahun pun ya nggak akan ada tuh yang namanya kerutannya. Jadi kombinasi treatment, salah satu treatmentnya adalah botox. Gitu. Dan sekarang nih kan banyak orang yang ngomong, nggak mau kan pandemi, aku rawat mukaku juga, nggak ada yang lihat kok orang pakai masker. Tunggu dulu, maskernya cuma sampai sini Angie. Yang atas
sebelah sini tuh jadi kalau ada garis-garis di sini, ada 11 line di sini, ada close fit di sini, orang tetap lihat. Iya, Jadi betul. nggak tertutup sama masker Oh, gitu. oke. Nah, kayaknya abis dari sini aku langsung treatment botox nih dok di Harus JPP nih. biar close fitnya aman. Iya, udah kelihatan soalnya. Tapi by the way, emang seumuran aku kayak gini udah boleh ya dok di botox? Of course. Oke. Jadi kita botox itu nggak lihat umur sebenarnya ya. Jadi kita lihat indikasinya. Oh. Kadang ada orang datang dengan umur 40 tapi dia karena memang ototnya nggak banyak dipakai, dia tidak suka berekspresi banget. Jadi ya dia start at 40 itu nggak masalah. Oh, Tapi oke. secara normal biasanya sih 20 sampai 25 lah, 25 sampai 30 itu udah usia ideal. Iya. Karena di situ sudah mulai tampak lah kerutan-kerutan itu. Jadi pada saat mulai tampak kita udah mulai langsung prevent, langsung ditahan, jangan sampai terlalu banyak Iya, ngelipat. iya. Oke. Gitu. Nah, untuk keistimewaannya di JPP Skin Laser Clinic sendiri, apa nih dok untuk treatment botoxnya ini? Oke, nah botox itu kan kita sebut art Ya. and science. Oke. Nah dari sainsnya kita pakai botox. Ya. Jadi produk original dari Allergan. Ya. Nah di sini kenapa kita memilih botox? Karena secara sainsnya itu Ya. terbukti. Oke. Penelitiannya udah lebih dari 30 tahun. Wow. Uji klinisnya udah banyak sekali. Jadi terbukti bahwa si botox ini efektif dan aman. Iya. Karena kan kita mau cantik dan Iya. sehat, Iya, betul. gitu kan? Nah, yang kedua dari segi artnya. Iya. Kalau artnya itu tergantung dari si injektornya, tangan yang menyuntikannya. Oke. Jadi dia harus melihat pergerakan otot, terus harus benar-benar menyuntikkan di lokasi yang tepat. Oke. Nah, di JPP semua dokternya sudah bersertifikat dan sudah di-train Iya. dengan benar untuk melakukan prosedur tersebut. Oh, oke, Gitu. keren banget. Kayaknya seru banget nih dok obrolan kita saat ini. Tapi sayangnya harus kita akhiri. Oke, sudah cukup pertanyaan-pertanyaan aku. Terima Oke. kasih banyak dokter Meni untuk informasinya, sangat bermanfaat sekali ya. Oke, teman-teman di sana, buat kalian nih yang udah merasa sudah ada kerutan-kerutan di daerah wajah, mungkin kalian sudah bisa melakukan treatment botox ini. Oke, terima kasih and see you on the next conversation over coffee. Bye-bye. Bye-bye.